Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas tugas UTS Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Dona Budi Maritasari, MPD. Pada tugas UTS ini, fokus membuat biografi tokoh yang ada di sekitar tempat tinggal, yang biografinya terkait dengan tokoh Ki Hajar Dewantara. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Laila Fitriani, kelas A PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, LPTK Universitas Hamzanwadi. Untuk mempersingkat waktu, yuk sama-sama saksikan biografi Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Biografi Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Asal-usul Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Tuan Guru Haji Umar dilahirkan di Desa Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekitar tahun 1208 Hijriah atau 1789 Masehi, dari pasangan Kiai Ratane alias Syekh Abdullah dan Hajjah Siti Aminah. Dalam konteks sosial keagamaan, leluhurnya terkenal alim dan taat menjalankan syariat agama Islam. Mereka tergolong bergaris keturunan darah biru Kerajaan Selaparang, yang berasal dari keturunan penghulu agung Kerajaan Selaparang, yaitu Kiai Nurul Huda. Ia mempunyai seorang putra yang bernama Kiai Ratane. Kiai Ratane mempunyai 7 orang anak. Salah satunya adalah Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Kiai Nurul Huda, dikenal juga dengan Datu Uda, adalah kakek dari Tuan Guru Haji Umar Kelayu yang merupakan putra dari penghulu agung Kerajaan Selaparang. Sedang ayah dari Tuan Guru Haji Umar adalah Kiai Ratane yang kemudian juga diangkat sebagai Qadi di Selaparang. Tuan Guru Haji Umar Kelayu dalam kandungan. Menurut riwayat, sewaktu Tuan Guru Haji Umar masih dalam kandungan, pada tanggal 27 Ramadan 1207 Hijriah, ketika ibundanya mengambil air wudhu untuk persiapan sholat subuh menjelang fajar tiba, ia melihat cahaya yang amat menakjubkan di sekitar lumbung di halaman rumahnya. Setelah selesai berwudu, ia naik ke gelamparan lumbung dan melihat seluruh benda-benda di sekelilingnya bersama-sama merunduk, seolah-olah sedang bersujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, apa yang terjadi? Pikirnya. Sejenak beliau tertegun dan mengingat cerita-cerita leluhurnya yang sering didengarnya semenjak kecil, bahwa salah satu pertanda malam Lailatul Qadar adalah adanya pandangan menakjubkan yang hanya dilihat oleh orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu pula ia teringat pada anak yang dikandungnya yang baru berusia beberapa bulan, dan seraya ia berdoa, "Ya Allah, kumohon kepadamu, berikanlah karuniamu berupa iman yang kuat kepada anak yang kukandung ini, agar ia istiqomah dalam kebajikan untuk mengabdi kepadamu." Lahirnya Tuan Guru Haji Umar Kelayu dan wafatnya ibunda. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki dan diberi nama Umar. Ibunda yang melahirkan beliau wafat di kota Makkah pada malam Jumat tanggal 7 Zulqaidah 1317 Hijriah. Tuan Guru Haji Umar bersaudara kandung sebanyak 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Istri dan anak Tuan Guru Haji Umar Kelayu.
Selama hayatnya, Tuan Guru Haji Umar pernah menikah 7 kali. Pertama, menyunting gadis kamasan Lombok Barat bernama Asia, yang setelah menunaikan ibadah haji bernama Hajah Asia. Hajah Asia melahirkan beberapa anak. Yang pertama laki-laki bernama Muhammad Rais. Sehingga di Kelayu dan di Makkah beliau lebih akrab dipanggil Mak Rais. Anak-anak yang dilahirkan sangat jarang yang berumur panjang, karena rata-rata meninggal sewaktu belum balik. Kecuali yang bungsu bernama Akar. Setelah dewasa dan menunaikan ibadah haji, Akar bernama Tuan Guru Haji Badarul Islam. Sebutannya Tuan Guru Badar. Tuan Guru Haji Badar kemudian menikahi putri dari Jero Mihram alias Haji Muhammad Kasim yang bernama Hajah Aminah sekitar tahun 1904. Sejak pernikahan tersebut, Tuan Guru Haji Badar tinggal berumah di Pancor. Tuan Guru Haji Umar menikah di kota Mekah dengan Hajah Raden Roro Aminah binti Syekh Raden Thoyib berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Hajah Roro Aminah adalah cucu dari Temenggung Banyuwangi yang bernama Temenggung Raden Pringgokusumo. Beliau dikarunia 2 orang anak laki-laki dilahirkan di kota Mekah pada hari Ahad tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 1320 Hijriah. Bernama Haji Ahmad Badaruddin, yang kemudian di masa tuanya lebih dikenal dengan Haji Ahmad Retetet. Di Pulau Lombok, Haji Ahmad Retetet sangat terkenal dan disegani karena karomahnya. Salah satu karomahnya yang disaksikan orang banyak yaitu ketika mengantar kepergian Tuan Guru Haji Umar ke Labuan Haji pada pemberangkatan hajinya. Ketika terakhir kali keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah tahun 1900 bulan Januari, kapal haji yang mengangkut ayahandanya tidak dapat angkat jangkar pada waktu yang telah dijadwalkan. Konon, itu disebabkan Haji Ahmad ingin ikut tetapi tidak diberikan. Pada saat itu beliau menghilang selama 2 hari 2 malam. Akhirnya kapal haji dapat diberangkatkan setelah beliau mengikhlaskan kepergian ayahandanya. Haji Ahmad telah wafat di Pulau Lombok pada tahun 1988 dan dimakamkan di Karangkelok, Mataram. Selain itu, ada beberapa istri beliau yang dapat melahirkan anak masing-masing. Yang pertama, Hajah Aisyah dari Kelayu, dinikahi pada bulan Jumadil Awal tahun 1324 Hijriah. Beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang laki-laki bernama Haji Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 19 Syawal tahun 1347 Hijriah, dan yang perempuan bernama Hajah Hurul Ain. Yang kedua, Hajah Aminah binti Kiai Haji Halil Bangkalan Madura, dan dikaruniai seorang anak bernama Hajah Hafsah. Kemudian yang ketiga, Hajah Surati dikaruniai 2 orang anak masing-masing. Yang pertama Hajah Subuhiyah dan kedua Hajah Husniyah. Istri-istri beliau ada sebagian telah wafat semasa hayat Tuan Guru Haji Umar. Ada juga yang sudah dicerai sebelum wafatnya Tuan Guru Haji Umar. Belajar pada ayahanda dan para guru Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Tuan Guru Haji Umar Kelayu mula-mula belajar membaca Al-Quran pada ayahandanya Kiai Ratana. Kemudian pada Haji Muhammad Yasin yang juga berasal dari desa Kelayu.
Kemudian berguru pada Tuan Guru Haji Mustopa di Sekarbela, yang ketika itu disebut-sebut masyarakat ahli nahwu, dan kepada Tuan Guru Haji Muhammad Amin di Sesele untuk belajar tafsir, qawaid, dan ilmu nahwu. Pertama kali ke Mekah. Tuan Guru Haji Umar Kelayu menunaikan ibadah haji pertama kalinya ketika berumur 14 tahun. Selama di Mekah, ia mengikuti pengajian halaqah di Masjidil Haram dan tinggal di sini selama 15 tahun. Di antara gurunya adalah Syekh Mustopa bin Muhammad Al-Afifi, salah seorang ulama ahli hadis. Syekh Mustopa Al-Afifi adalah guru dari para ulama Nusantara abad 19 Masehi. Beberapa di antaranya adalah Hasan Mustopa Garut, 1268 Hijriah, garing 1852 Masehi, sampai 1348 Hijriah, garing 1930 Masehi. Ulama yang produktif menulis dalam bahasa Sunda: Kiai Haji Ahmad Halil Bangkalan, 1230 Hijriah, garing 1820 Masehi, sampai 1341 Hijriah, garing 1923 Masehi, dikenal sebagai guru para ulama Madura. Tuan Guru Haji Umar juga berguru pada Syekh Zainuddin Sumbawa dan Syekh Abdullah Karim Dagestan. Syekh Abdul Karim Al-Dagestan juga merupakan guru ulama Indonesia. Beberapa ulama terkenal di Indonesia pernah berguru padanya, seperti Kiai Mugni Al-Batani dari Banten. Kembali ke Lombok. Sekembalinya dari menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah, pada usia kurang lebih 29 tahun, beliau mulai membuka pengajian halaqah ala Masjidil Haram di teras rumahnya, Bawa Sabo Gubuk Tengah Kelayu. Dalam kurun waktu yang tidak lama, nama Tuan Guru Haji Umar sudah tersebar luas di Pulau Lombok, sehingga murid-murid berdatangan dari berbagai desa, baik di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah maupun Lombok Barat, untuk menuntut ilmu agama di Desa Kelayu. Kembali ke Mekah untuk kedua kalinya. Setelah beberapa tahun memberikan pengajian pada masyarakat Lombok, Tuan Guru Haji Umar berangkat ke Mekah untuk kedua kalinya. Di Tanah Suci Mekah, beliau juga mengajar pada pengajian halaqah ma'had di Masjidil Haram. Pada waktu itu, banyak warga asal Melayu yang tinggal di kota Mekah dan sebagian besar di antara mereka belum memahami bahasa Arab secara aktif. Sementara itu, pengajian halaqah di Masjidil Haram menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab yang diajarkan dengan pengantar bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan mukimin-mukimin yang berasal dari Melayu atau Nusantara tidak dapat mengikuti pengajian yang mereka harapkan dan niatkan dari tanah air. Atas dasar itu, Tuan Guru Haji Umar juga membuka pengajian halaqah menggunakan pengantar bahasa Melayu. Menurut riwayat, ia lebih banyak memberikan pengajian di Mekah daripada di Lombok. Bahkan di kota Mekah beliau membuka toko kitab. Karena ketinggian ilmunya, Tuan Guru Haji Umar diangkat sebagai imam di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya. Prinsip hidup Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Tuan Guru Umar adalah sosok yang sangat sederhana karena bisa memberikan keteladanan pada umat.
Ucapan dan tindakannya seirama sehingga menjadi sosok yang paling disegani, dituruti dan ditaati dalam kultur masyarakat Sasak. Ulama besar ini atau Datu Umar punya prinsip hidup untuk berjuang, bukan berjuang untuk cari hidup. Bahkan jejak beliau sangat terasa dan membekas pada diri keluarga, jamaah, dan umat sampai saat ini. Beliau tidak mewariskan harta, jabatan, pangkat, tetapi mewariskan keluhuran budi, keikhlasan dalam setiap aspek ibadah dan ketaatan. Perjalanan dakwahnya sangat terasa sampai luar negeri atau Timur Tengah. Mazhab dan kitab Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Beliau adalah seorang ulama Sunni. Dalam pengajiannya, beliau memfokuskan pada pelajaran fikih mazhab Imam Syafi'i. Salah satu kitab fikih yang beliau ajarkan waktu itu adalah Fathul Qorib. Tuan Guru Haji Umar juga mengarang syair dan nazom sejenis kitab Barsanji yang berisi pujian-pujian kepada Nabi, tabi'it, tabi'in, serta kitab burdah berupa kumpulan doa-doa solawat. Sayangnya, sampai saat ini belum ditemukan kitab-kitab karangannya tersebut. Selain kitab burdah, hingga akhir hayatnya baru ditemukan 2 buah kitab yang dikarang, yaitu kitab Usuluddin Mancarul Amrah yang ditulis pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini menjelaskan tentang konsep-konsep ketuhanan dalam aliran Asy'ariyah. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat 20. Kalau diperhatikan secara seksama, kitab ini banyak mengutip dari tulisan Syekh Zainuddin Sumbawa dari kitab Sirajul Huda yang merupakan syarah dari Ummu Al-Barahin karya Imam Sanusi, dan Lu'lu'il Masyhur yang ditulis pada tahun 1342 Hijriah. Kitab ini menjelaskan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditulis ulang oleh Muhammad Jamal bin Muhammad Amir tahun 1348 Hijriah. Kedua kitab ini sudah dicetak di Percetakan Mulia Surabaya pada tahun 1369 Hijriah atau 1949 Masehi. Murid-murid Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Murid-muridnya yang terkenal dan menjadi ulama besar di luar Lombok antara lain Syekh Muhammad Zain Bawean Makatul Mukarramah, Tuan Guru Haji Abdul Patah Pontianak Kalimantan, Tuanku Haji Daud Palembang Sumatera, Buya Haji Nawawi Lampung Sumatera, Guru Ta Haji Abdurrahim Kedah, Kiai Haji Hasim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang dari Lombok sebagai penerus perjuangannya antara lain Tuan Guru Haji Rais Sekarbela, Tuan Guru Haji Saleh Hambali Bengkel, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Pejeruk Mataram, Tuan Guru Haji As'ari Sekarbela, Tuan Guru Haji Abdul Karim Peraya, Tuan Guru Haji Mali Pagutan, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh alias Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Haji Syarapuddin Pancor, Tuan Guru Haji Badarul Islam Pancor atau putra beliau, Tuan Guru Muhammad Ali Kelayu, keponakan beliau, Tuan Guru Haji Abdullah Kelayu, Tuan Guru Haji Zainuddin Tanjung, Tuan Guru Haji Muhammad Thohir Mamben, dan Tuan Guru Haji Nuh. Sahabat Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Adapun sahabat karib Tuan Guru Haji Umar yang terkenal yaitu Syekh Sayyid Yamani, Syekh Umar Bajunet Hadrami, Syekh Abdul Qadir Mandailing,
Syekh Muhtar Bogor, Syekh Jamal Maliki atau Mufti Mazhab Maliki, Kiai Haji Muhammad Halil Bangkalan, Madura, Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq Karangkelok, Tuan Guru Haji Ibrahim Tanjung Luar, dan Tuan Guru Haji Muhammad Merta. Kondisi kesehatan menurun. Setelah cukup lama mengajar mengaji dan mengadakan pembaharuan di tengah-tengah masyarakat, baik di Lombok maupun di Mekah, kondisi kesehatan Tuan Guru Haji Umar mulai menurun sejak tahun 1928 Masehi. Sejak saat itu beliau istirahat memberikan pengajian di luar rumah, bahkan ke masjid pun hanya pada hari Jumat. Pada saat itu kondisinya sudah cukup uzur. Malahan ketika pergi dan pulang dari masjid, beliau diusung menggunakan juli atau yaitu kursi rotan yang dipasangkan 2 buah kayu panjang pada sisi kanan dan kirinya dan diikat menggunakan tali, serta diangkat oleh para jamaahnya. Ini adalah salah satu bukti kecintaan Tuan Guru Umar terhadap umatnya, sekaligus bukti rasa tanggung jawabnya dalam membina umat Islam. Pertemuan terakhir dengan jamaah. Pada tahun 1929 Masehi, Tuan Guru Haji Umar meminta istri dan anak-anaknya untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Makkatul Mukarramah. Namun istri dan anak-anaknya tidak mau berangkat tanpa keikutsertaan Tuan Guru Haji Umar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Tuan Guru Haji Umar pun bersedia turut serta walaupun dengan sangat berat hati meninggalkan jamaah dan masjid yang dibangun belum selesai 100%. Dengan firasat keulamaan dan karomahnya, beliau sengaja mengundang jamaahnya datang ke masjid pada sore hari Jumat di bulan Rajab tahun 1348 Hijriah atau bulan Desember tahun 1929 Masehi untuk menyampaikan kata-kata perpisahan kepada jamaah yang dicintainya. Jamaah pun berdatangan dari luar desa Kelayu sehingga memenuhi halaman masjid sampai pekarangan kantor desa dan pasar Bawak Bagi, serta melimpah sampai ke jalan menuju pasar besar Tago. Sebelum menyampaikan kalam-kalam terakhirnya, para jamaah telah melihat dengan jelas derayan air mata telah membasahi pipinya. Namun para jamaah belum mengetahui apa yang hendak disampaikan oleh sang guru. Ketika saatnya tiba, beliau berpidato sambil menangis yang mengakibatkan kata-kata agak sulit keluar dari bibirnya. Dalam tausiah yang beliau sampaikan dapat dipetik beberapa benang merah, yaitu pertama, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekeliruan selama hayatnya. Yang kedua, jika wafat di Lombok agar dimakamkan di dekat mimbar Masjid Al-Umari Kelayu. Yang ketiga, menyerahkan kepengurusan masjid kepada penghulu desa Haji Muhammad Ali. Yang keempat, mempersaudarakan seluruh murid-muridnya dengan mengikat janji agar semua saling memberi syafaat kelak di hari kemudian atau Yaumul Ba'ats Padang Mahsyar. Dan yang kelima, mengumumkan kepergiannya ke Tanah Suci Mekah, serta mohon diri dari para jamaahnya karena kemungkinan tidak kembali lagi ke Pulau Lombok. Setelah mendengar kata-kata terakhir itu, derayan air mata dari seluruh jamaah tak dapat dibendung. Wafatnya Tuan Guru Haji Umar Kelayu. 1 tahun setelah kedatangannya di Mekah, Tuan Guru Haji Umar wafat dalam usia 145 tahun. Tepatnya tanggal 2 Rabiul Akhir tahun 1349 Hijriah
atau 1930 Masehi di kediamannya Kampung Mispalah, Mekah. Beliau dimakamkan di Ma'la berdekatan dengan makamnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Terima kasih sudah menonton. Bye.